warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 11 PPLG 3 akan membawakan materi tentang kenakalan remaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Pendowo. Nama saya Harunisa. Nama saya Dea. Nama saya Zaratusita. Nama saya Imaida. Nama saya Nova. Nama saya Rifki. Selamat menyaksikan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Dea. Kenakalan remaja adalah tindakan yang dilakukan oleh anak usia belasan tahun yang tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain di sekitarnya. Udah. Untuk materi kedua yaitu kenakalan yang tidak melanggar hukum akan dibacakan oleh Imaida. Kenakalan yang tidak melanggar hukum, penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai undang-undang. Beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum: yang pertama, melakukan tindakan-tindakan indisipliner, melanggar disiplin di sekolah, di rumah. Yang kedua, kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orang tua. Yang ketiga, berpesta semalaman untuk tanpa pengawasan sehingga terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab. Yang keempat, membaca buku-buku yang tidak baik. Yang kelima, melancurkan diri demi mendapatkan uang atau karena tujuan lainnya. Yang keenam, berpakaian tidak pantas. Yang ketujuh, minum minuman keras. Untuk materi ke-6 akan dibacakan oleh Zaratusita, yaitu mengenai materi represif dan materi kuaratif. Tindakan represif ini berupa pemberian sanksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Metode ini dijalankan aparat keamanan seperti polisi, bersifat menekan, mengekang, dan memaksa, sehingga tindakan ini diharapkan para pelaku berpikir dua kali. Sedangkan tindakan kuaratif, tindakan ini meliputi mengajarkan kepada remaja untuk memecahkan masalah, kontrol diri, dan mengembangkan perilaku prososial, yaitu mengajarkan persahabatan dan komunikasi yang baik sehingga mereka dapat berinteraksi secara positif terhadap lingkungan. Saya Harunisa akan menjelaskan mengenai materi tindakan rehabilitasi. Remaja yang sudah mengalami kenakalan remaja memerlukan monitoring secara konsisten agar tidak terjadi peluang untuk kambuh lagi, maka diperlukan tindakan rehabilitas. Tindakan rehabilitas terdapat di pusat-pusat rehabilitas anak seperti Wisma Pawardi Siwi di kepolisian, panti asuhan untuk kenakalan remaja, untuk anak-anak nakal, dan rehabilitas anak di Departemen Sosial. Maka diperlukan kerjasama dari masyarakat, orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial masyarakat untuk terjadinya rehabilitasi agar tindakan cepat selesai. Untuk materi ketiga yaitu materi tentang kenakalan yang melanggar hukum akan dibacakan oleh Rifki Maulana Malik. Kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai kejahatan. Kenakalan remaja semacam ini dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa. Berikut ini adalah contoh kenakalan yang melanggar hukum, diantaranya: pertama, memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pelanggaran tata asusila, menjual buku, foto, atau film porno. Selanjutnya ada aksi coret-coret dan perusakan atau vandalisme di tempat-tempat umum, kelompok tawuran, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, dan penipuan, perjudian, dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, mengebut di jalan raya seperti mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan di atas maksimal, memiliki atau membawa benda-benda yang membahayakan orang lain sehingga mudah terangsang
untuk menggunakannya, misalnya pisau, pistol, dan lain-lain sebagainya. Nah. Untuk materi keempat, yaitu saran penanggulangan, akan dibacakan oleh Nopal. Saran penanggulangan kenakalan remaja. Penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, serta remaja itu sendiri. Berikut saran upaya penanggulangan kenakalan remaja, seperti dikutip di buku komunikasi oleh Yuriantun dan Toibah. Dan Untuk materi kelima, yaitu tindakan preventif, akan dibacakan oleh Ihsan Pendowo. Baik, untuk tindakan preventif atau pencegahan, yaitu yang pertama, mempersiapkan mental anak sebelum memasuki masa-masa remaja, seperti anak diperkenalkan kepada bagian tubuhnya ketika akan berubah pada masa remaja, dan anak tidak bingung menyaksikan ketika perubahan tubuhnya pada saat masa remaja. Dan yang kedua yaitu menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan norma-norma, dan memberi teladan yang baik. Yang ketiga yaitu remaja harus pandai memilih teman ketika bergaul, sehingga remaja tidak mudah ikut aksi-aksi yang sangat merugikan. Yang keempat yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi atau olahraga dan yang lain-lainnya. Yang kelima yaitu memberikan pendidikan seks kepada anak sehingga tidak terjadi penyelewengan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang keenam yaitu bagi keluarga harus berusaha memberikan atau membina dan meningkatkan kualitas hubungan anggota yang efektif melalui komunikasi sehingga kasih sayang keluarga dan perhatian dan proses penyampaian nilai-nilai dan norma dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir yaitu setiap sekolah harus memiliki klinik bimbingan psikologis atau yang disebut bimbingan konseling dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku remaja, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru, memberikan atau mengembangkan metode dan strategi mengajar terutama terkait dengan pendidikan moral dan budi pekerti sehingga membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan materi yang disampaikan secara maksimal sehingga siswa terbentuk pikiran bahwa masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang dimana kita harus mencari jati diri, bukan membuat diri kita mencoba penasaran atau mencoba hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan jika ingin ada yang bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lebaran. Udah.